Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Saya ucapkan selamat datang yang terhormat Ibu Investor, Bu Yuli, dan kepada seluruh para mitra yang sudah hadir di dalam acara temu bisnis ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan temu bisnis ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayudhya Pristiawati sebagai Master of Ceremony pada kegiatan temu bisnis ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di ruangan ini pada siang ini karena kita akan mengikuti suatu acara yang sangat luar biasa untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu sekalian, acara ini akan diawali nanti dengan pembukaan yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari direktur, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, display produk, foto bareng investor, pembacaan doa, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan doa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Cara selanjutnya yaitu perkenalan video profil dari perusahaan. Kami hadir untuk Anda. Kami berkomitmen untuk menyediakan benih berkualitas tinggi dan solusi hortikultura yang unggul bagi para petani dan pecinta tanaman di seluruh dunia. Temukan beragam pilihan benih berkualitas dan dukungan ahli dari kami untuk menciptakan keindahan alam yang berbunga di sekitar Anda. PT Blossom Wisdom Seed berdiri pada tahun 2020. Alamat PT Blossom Wisdom Seed berada di Jalan Mastrip, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Visi perusahaan kami adalah menjadi pionir dalam penyediaan benih tanaman berkualitas tinggi yang menginspirasi pertumbuhan dan keindahan di setiap sudut Indonesia. Kami bercita-cita
agar benih-benih kami menjadi simbol kebijaksanaan yang menghembuskan semangat kebun dan pertanian yang berdaya. Kemudian, isi dari perusahaan kami yaitu 1. Benih berkualitas unggul. Kami akan memproduksi dan menyediakan benih krisan, kenikir, dan marigold dengan mutu genetik yang terbaik, hasilkan tanaman yang kuat, berbunga indah, dan panen melimpah. 2. Inovasi pertanian. Kami akan berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas benih yang tahan terhadap perubahan cuaca dan lebih ramah lingkungan, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. 3. Dukungan kepada petani. Kami akan memberikan bimbingan kepada petani melalui konsultasi ahli tentang pemilihan benih, teknik penanaman, dan perawatan tanaman, serta manajemen hama dan penyakit. 4. Komitmen lingkungan. Kami akan menjalankan operasi kami dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Isi perusahaan benih meliputi 1. Pusat produksi benih dengan fasilitas peralatan modern untuk produksi benih. 2. Laboratorium penelitian sebagai tempat pengembangan varietas dan uji kualitas. 3. Gudang penyimpanan sebagai penyimpanan benih yang terkendali suhu dan kelembaban. 4. Kantor pemasaran yang berinteraksi dengan pelanggan dan menerima pesanan. 5. Area uji lapangan, yaitu tempat uji varietas baru. 6. Fasilitas pengemasan, yaitu tempat pengemasan benih. 7. Tim manajemen yang meliputi tim manajemen operasional. Dan yang ke-8, aspek keberlanjutan, yaitu praktik berkelanjutan dalam operasi perusahaan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Faiz Mauladana, PhD, selaku Direktur PT Blossom Windows. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Saya selaku Direktur Utama PT Blossom Wisdom Seed mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan bisnis yang sudah hadir dari CV Oriza Seed, CV Seger Nusantara, CV Agroforestry, CV Selamatan, dan juga CV Rahayu Corporate. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli selaku investor yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Ibu Atis Warnasita. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya untuk Bapak dan Ibu investor, calon investor, Bapak dan Ibu calon donatur, serta mitra yang pada hari ini hadir. Saya sangat berterima kasih karena pada kesempatan kali ini kalian berkenan hadir untuk acara Temu Bisnis kali ini. Saya Atis Warnasita selaku Direktur Marketing ingin menyampaikan apa sih target dari PT Blossom Wisdom Seed dan juga bagaimana bila ingin berinvestasi dengan perusahaan kami. PT Blossom Wisdom Seed merupakan perusahaan benih yang berfokus kepada benih bunga dan juga benih hortikultura. Adapun perusahaan ini terletak di Jember dengan visi menjadi pionir dalam penyediaan benih berkualitas tinggi yang menginspirasi pertumbuhan dan keindahan di setiap sudut Indonesia. Kami bercita-cita agar benih-benih kami menjadi simbol kebijaksanaan yang menghembuskan semangat kebun dan pertanian yang berdaya. Dengan visi ini, perusahaan kami memiliki misi utama untuk mencapai visi yang telah kami inginkan. Misi yang pertama yakni benih berkualitas unggul. Jadi benih yang akan kami pasarkan
itu merupakan benih yang sudah diseleksi seperti itu. Jadi benihnya sudah benar-benar berkualitas. Kenapa? Karena hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap petani. Akan tetapi dukungan terhadap petani tidak hanya sampai di benih yang berkualitas, tetapi juga berupa konsultasi. Konsultasi di sini bisa berupa cara penanaman, pemeliharaan, dan juga pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Kemudian, dukungan kepada petani juga diperkuat dengan adanya inovasi. Inovasi pertanian apa sih yang bisa kita dapatkan? Di PT Blossom Wisdom Seed ini, inovasinya itu berupa dengan adanya varietas baru yang lebih dibutuhkan oleh petani. Dan juga adanya komitmen lingkungan. Adapun ini struktur perusahaan. Direktur Utama Muhammad Faiz Mauladana, Direktur Pengembangan Jafir Cakrawala Cardoso, Direktur Operasional Benih Ailia Pristiawati, Direktur Marketing saya sendiri Ariswana Sita, dan Direktur SDM Rizatus Nabila. Perusahaan Blossom Wisdom Seed ini didirikan oleh Muhammad Faiz Mauladana. Beliau ini merupakan orang yang sangat berdedikasi terhadap pertanian. Hal ini dikarenakan beliau telah melepaskan 3 varietas yang ada di Indonesia, lebih tepatnya varietas cabai. Tidak hanya itu, beliau ini merupakan orang yang sangat bersemangat di dalam pertanian ini. Beliau ini langsung turun ke lapangan, memberikan edukasi dan juga pelatihan terhadap mitra-mitra kami. Perusahaan PT Blossom Wisdom Seed ini memiliki sejarah didirikan pada tahun 2020. Awalnya perusahaan ini itu area marketingnya atau target pemasarannya itu difokuskan terhadap daerah Jawa Timur saja, seperti di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan sekitarnya. Namun kurang lebih 1 tahun kami mampu memperluas area pemasaran sampai seluruh Indonesia, khususnya yang paling besar itu di Bali. Karena di Bali untuk bunga marigold sendiri kebutuhannya sangat tinggi. Perharinya bisa 8 juta ton. Jika ingin berinvestasi dengan PT Blossom Wisdom Seed ini, ada 5 tahapan yang akan kami berikan. Yang pertama yakni proposal investasi. Proposal investasi ini berisi tentang rincian perusahaan kami, seperti strategi kami, kemudian proyeksi keuangan kami seperti apa, arah pertumbuhan kami seperti apa, kemudian risiko keuangan PT kami. Ketika sudah diberikan proposal investasi, maka akan diadakan rapat presentasi yang akan dilakukan bersama saya dan juga rekan-rekan sekalian untuk membahas lebih lanjut terkait tentang informasi keuangan. Jadi informasi keuangan ini tidak hanya informasi keuangan yang saat ini, tetapi proyeksi keuangan di masa mendatang. Nah, hal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan bisa menjadi pertimbangan nih untuk Bapak dan Ibu calon investor maupun calon donatur. Setelah itu, kami juga akan menjelaskan bagaimana sih panduan pemegang saham itu seperti apa, hak dan kewajibannya, kemudian manfaat berinvestasi kepada kami. Kami akan menjelaskan itu secara rinci. Kalian juga akan bisa berdiskusi langsung dengan tim manajemen. Adapun target perusahaan PT Blossom Wisdom Seed ini pada tahun 2024 produk yang terjual lebih dari 250 ton, memperluas jaringan petani mitra sebanyak lebih dari 2.500 petani, dan mengembangkan varietas baru. Kemudian pada tahun 2025 memperluas area penjualan sampai ekspor. Kemudian sudah mencapai titik BDP dan mampu menghasilkan keuntungan sebanyak 15%, serta menambah mitra pemasaran. Kemudian pada tahun 2026 membuka cabang baru di wilayah Jawa Tengah, menaikkan produk yang terjual serta menaikkan omset mitra. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan pada temu bisnis kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan
bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atis. Selanjutnya yaitu display produk yang kita miliki. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Sambil display produk, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Maru dari Medan. Di sini saya tertarik menanamkan saham di CV saudara. Jadi hak dan kewajiban apa yang saya dapatkan, dan juga benefit apa yang saya dapatkan jika saya menjadi pemegang saham di CV Anda. Baik, terima kasih Ibu Maru. Baik, akan dijawab oleh Ibu Atis. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Maru. Saya sangat terkesan dan tersanjung sekali dengan pertanyaan ini. Saya izin menjawab. Untuk haknya, Ibu Maru ini berhak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang perusahaan kami. Karena hal tersebut sangat penting, contohnya seperti proyeksi keuangan yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian, Ibu juga berhak untuk ikut rapat bersama kami dan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan. Seperti itu. Kemudian selain itu Ibu juga memiliki suara untuk berpendapat. Akan tetapi untuk kewajiban Ibu adalah membayar saham itu sesuai dengan yang Ibu inginkan. Kemudian Ibu juga berkewajiban untuk mengikuti regulasi atau aturan-aturan dari perusahaan kami. Kemudian untuk manfaatnya tentu Ibu akan mendapatkan manfaat berupa keuntungan bagi hasil. Kemudian jika perkembangan perusahaan ini cukup pesat dan terus meningkat, maka hasil investasi Ibu kepada kami juga nilainya juga meningkat, seperti itu Bu. Kemudian investasi ke kami merupakan bisa menjadi salah satu pendapatan pasif yang akan Ibu dapatkan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atis. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan. Silakan Bapak. Baik, Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Steven dari CV Swidi Garden. Izin bertanya, semisal perusahaan saya CV Swidi Garden kan bergerak pada perbunian tanaman kayak stroberi, terus juga rencana mau nanam kayak marigold. Semisal perusahaan saya mitra, kan ini perusahaan baru ya. Untuk operasional mobilitas dari perusahaan Anda ke perusahaan saya itu bagaimana? Terus apakah yang saya dapat dari mitra itu sudah sepaket sama kayak SOP atau penanganan yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Akan dijawab oleh Bapak Direktur. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Steven ya. Jadi untuk mobilitasnya itu, kalau kita mitra itu kita yang ambil. Jadi dari Mas Steven itu tidak perlu menyetorkan belinya itu ke kami, enggak. Jadi kami yang ke perusahaannya Mas gitu. Jadi itu untuk mobilitasnya seperti itu. Kalau untuk paket dari itu sudah pasti. Nanti kalau kita mitra, pasti kita itu mendapatkan sebuah SOP, standar operasional yang sudah kita tentukan di perusahaan benih kita. Jadi begitu Mas. Baik, mungkin ada sanggahan dari Mas Steven. Baik, sudah cukup. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan lagi? Baik, Ibu.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lestari dari CV Selamatan. Di sini saya mau menanyakan, ini kan pribadi saya ya. Jika saya memposisikan diri saya sebagai investor, kira-kira menurut perusahaan Anda, kira-kira saya itu harus memberikan dana suntikan sebesar apa, kemudian keuntungannya itu apa, bagaimana balik modalnya, kemudian itu sebagai investor ya. Kemudian kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai CV Selamatan, saya ingin menjalin kerjasama dengan PT Blossom terkait bunga. Nah, itu nanti kira-kira menurut perusahaan Anda bagaimana untuk pembagian hasil dari keuangannya, kemudian kontrak apa saja yang saya butuhkan, kemudian strategi pemasarannya seperti apa. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab oleh Ibu Atis. Baik, terima kasih kepada Ibu Lestari yang telah memberikan saya pertanyaan. Izin menjawab terkait dengan strategi pemasaran terlebih dahulu. Untuk strategi pemasaran, kami juga menggunakan pemasaran secara offline dan online, seperti itu. Kemudian untuk pemasaran yang lebih lagi, kami itu juga menganalisis terkait target pasarnya. Jadi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dengan permintaan bunga yang banyak. Contohnya seperti di Bali yang telah tadi saya paparkan. Kemudian kami juga menggunakan sistem promosi atau diskon di hari-hari pertanian tertentu untuk menarik pembeli. Kemudian untuk terkait dengan investasi, butuh dana sebesar apa? Ini tidak bisa langsung disebutkan hari ini ya Ibu. Kenapa? Karena hal tersebut harus dianalisis terlebih dahulu. Jadi Ibu juga nantinya kan diberikan proposal, kemudian akan diadakan rapat dan presentasi kembali. Kemudian Ibu juga akan diberikan informasi terkait proyeksi keuangan perusahaan kami di masa mendatang. Jadi hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk Ibu untuk memberikan dana sebesar apa kepada perusahaan kami. Dan hal itu tentu akan didampingi oleh tim kami, Rizatus Nabila. Ibu jika berkenan bisa menghubungi. Begitu pula dengan kerjasama yang Ibu inginkan seperti yang Ibu tanyakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang Ibu Lestari bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Baik, sudah cukup mungkin pertanyaan dan diskusi ini. Sebelum acara berakhir, untuk para direktur dan Ibu Yuli selaku investor untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Direktur dipersilakan maju ke depan untuk sesi foto. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara temu bisnis ini. Saya mewakili perusahaan menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.